Ku permalukan suamiku dengan selingkuhannya yang merupakan guru anak kami tepat di hari penerimaan raport anak kami. Aku tak pernah menyangka bahwa kecurigaan kecil bisa tumbuh menjadi duri yang menusuk hati sedalam ini. Beberapa minggu terakhir suami terlihat aneh. Ia lebih sering pulang malam, meski tidak ada lemburan di kantornya. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, ada rapat dadakan. Padahal HP-nya selalu bergetar setiap kali menerima pesan, dan entah kenapa, dia jadi lebih sering melirik layar itu daripada melihat wajahku. Puncaknya kemarin sore. Aku sedang membersihkan meja ruang tamu ketika ponsel suami berdering di atas sofa. Nama pengirim notifikasi muncul sejenak di layar. Ibu, Lintang, guru les anak. Aku membeku. Kenapa nama itu harus muncul? Kenapa bukan nama guru lain? Kenapa bukan nama kepala sekolah atau teman sebaya anakku? Saat suami datang dan langsung merebut ponselnya, aku mencoba tersenyum biasa. Tapi senyum, itu terasa seperti topeng yang retak-retak. Siapa yang nelpon? Tanyaku santai, meski jantungku mulai tidak tenang. Guru les Adit, jawabnya cepat. Ada masalah soal nilai ujian dia di sekolah. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi sesuatu di dalam diriku mulai gelisah. Sejak beberapa bulan lalu, Adit, putra kami, memang mengambil les tambahan di luar jam sekolah. Pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Gurnya adalah seorang wanita muda bernama Ibu Lintang. Usianya mungkin baru akhir 20-an. Cantik, ramah, dan sering posting foto-foto kegiatan les di Instagram. Aku sempat merasa senang karena Adit semakin rajin belajar, nilainya membaik. Dia juga suka bercerita tentang Ibu Lintang yang katanya penuh perhatian dan suka ngobrol lucu. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa menusuk. Malam itu, suami pamit keluar untuk mengantar barang. Aku tak bertanya. Aku hanya menyaksikannya pergi sambil mengenakan jaket kesayangannya. Matanya tidak menatapku. Hanya sekelebat bayangan. Setelah pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Aku duduk di ruang keluarga, memandangi langit-langit. Rumah terasa begitu, sunyi. Seperti biasa Adit sudah tidur. Aku sendiri. Di tengah keheningan, pikiran mulai mempermainkanku. Apakah aku terlalu curiga? Apakah semua ini hanya paranoia istri yang merasa ditinggalkan? Atau benar-benar ada sesuatu yang salah? Aku bangkit dan berjalan menuju meja kerja suami. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku tak boleh. Tapi naluri seorang istri yang mulai goyah membuatku melangkah tanpa sadar. Aku membuka laci tengah. Di dalamnya ada beberapa dokumen, pensil, dan sebuah nota parkir dari tempat les Adit dan tanggalnya kemarin. Jam pukul 19.30 dan di bagian belakang nota itu tertulis sebuah angka telepon, disertai satu kata, Lintang. Aku mendesah pelan. Dadaku tiba-tiba sesak. Aku tidak gila, aku tidak paranoid, ada yang tidak benar. Dan aku harus tahu apa itu. Aku tak bisa tidur semalaman. Pikiranku terus berputar-putar mengingat nota parkir itu. Nama Lintang yang tertulis di belakangnya seperti sebuah penghinaan terselubung. Seolah mereka tahu aku akan menemukannya. Keesokan paginya, suami bangun seperti biasa. Ia mencium keningku sebelum pergi kerja. Aku membalas dengan senyum tipis, meski hati pahit. Adit sudah sarapan? Tanyanya sambil merapikan dasi. Iya, jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu pamit. Aku melihatnya pergi lewat jendela. Wajahnya tenang, tidak ada beban, seperti biasa. Setelah Adit berangkat ke sekolah, aku duduk di ruang keluarga sambil menatap layar laptop. Aku tahu apa yang akan kulakukan salah. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak bertindak sekarang, aku akan terus hidup dalam kebohongan. Aku buka browser dan masuk ke akun Google suami. Untungnya, kami masih menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama, dan beberapa riwayat pencariannya masih tersimpan di sana. Hasil pertama yang muncul membuat napasku tertahan. Hotel dekat tempat les Adit tanggal. Pencarian, 2 hari lalu, aku klik hasil tersebut. Di halaman yang terbuka, ada beberapa hotel kecil di daerah sekitar tempat les Adit. Semua berlabel hotel murah atau sewa jam.
Perutku mual. Aku menutup laptop perlahan. Kepalaku terasa ringan, seakan-akan melayang. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan lebih jeli lagi. Setiap kali suami menerima pesan, ia langsung menutup ponselnya. Kadang ia menjawab dengan ekspresi wajah yang aneh, senyum samar, tatapan kosong. Aku bahkan pernah mendengarnya menelepon seseorang saat mandi. Suaranya rendah tapi cukup jelas untuk kupahami bahwa itu bukan percakapan bisnis. Iya, nanti malam aku usahakan pulang cepat. Jangan khawatir. Aku pura-pura sedang sibuk menyetrika di dapur. Tapi jantungku berdebar keras, sekeras guntur di siang bolong. Sore itu, aku mengantar Adit ke les. Biasanya aku hanya antar jemput, tapi hari ini aku ingin melihat sendiri siapa wanita bernama Lintang itu. Saat kami sampai, ia sedang menunggu di teras rumahnya. Rambutnya digerai, pakaiannya santai tapi tetap rapi. Senyumnya ramah saat menyambut Adit. "Mbak Indah ya? Ibu Adit?" Aku mengangguk mencoba tersenyum. "Iya, saya ibunya. Terima kasih selama ini udah bantu Adit belajar." "Oh, sama-sama. Adit anaknya sangat rajin dan pintar," katanya sambil menepuk kepala Adit dengan lembut. Lalu matanya bertemu denganku. Sorotnya, entah kenapa, seperti menantang. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku buru-buru pamit. Tapi sebelum mobil bergerak, aku sempat melihatnya melambai pelan ke arahku. Senyumnya belum hilang. Di rumah, aku membuka akun Instagramnya. Aku sudah mengikutinya sejak dulu, karena penasaran bagaimana guru putraku mengajar. Tapi baru sekarang, aku benar-benar mengamatinya. Foto-foto liburan, foto bersama teman-teman, dan satu foto yang membuatku tercekat. Sebuah foto lawas. Di kolam renang. Di situ, ia berdiri di samping seorang pria. Pria itu mengenakan topi dan kacamata hitam. Tapi aku mengenal jaketnya. Jaket biru tua yang sering dipakai suamiku. Aku zoom foto, itu. Di caption tertulis, "Liburan dadakan bareng keluarga kecilku Yan dan keluarga kecil Yan dan liburan santai." Aku menutup aplikasi dengan tangan gemetar. Aku tidak bisa bilang apa-apa pada siapapun. Tapi aku juga tak bisa terus diam. Aku harus tahu kebenarannya, sampai titik terakhir. Aku tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 1:47 pagi. Di luar sana hujan turun dengan derasnya, seperti mencerminkan kekacauan di dalam hatiku. Adit sudah tertidur sejak beberapa jam lalu. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, memandangi layar, laptop yang masih menyala. Riwayat pencarian suami, foto-foto itu, semuanya mulai membentuk gambaran yang jelas. Tapi aku masih butuh bukti yang tak bisa dibantah. Dan malam itu, Tuhan memberiku jawabannya. Pukul 02.00 dini hari. Aku mendengar suara pelan dari kamar utama. Suara berdering, ponsel suami bergetar. Ia biasanya selalu membawa ponsel kemanapun pergi. Tapi tadi malam ia lupa membawanya karena sedang mengisi baterai. Aku melihat dari celah pintu. Ponsel itu bergetar lagi. Nama yang muncul di layar membuat darahku membeku. Lintang. Aku masuk perlahan, pura-pura hanya ingin memastikan ponselnya aman. Tapi begitu sampai di dekat meja nakas, notifikasi WhatsApp muncul. "Kamu udah sampai rumah? Aku kangen." Aku menelan ludah. Napasku tersengal-sengal. Aku tahu. Ini salah. Aku tahu ini pengkhianatan terhadap privasi. Tapi entah kenapa, tanganku bergerak sendiri. Aku membuka aplikasi dan membaca riwayat chat mereka. Dan apa yang kulihat membuat duniamu runtuh. Lintang. "Malam ini seru banget ya, besok kita ulang ya." Suami. "Iya sayang, kapan aja kamu mau." Lintang. "Kalau Adit udah naik, nilainya kita liburan berdua yo." Suami. "Janji, aku pasti usahakan. Ada lebih banyak lagi. Foto mesra mereka, video pendek, bahkan lokasi check-in bersama di sebuah hotel di bilangan selatan." Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Dadaku sesak. Aku mencoba menahan air mata, tapi gagal. Satu demi satu jatuh di pipi. Jadi selama ini dia pura-pura baik-baik,
saja di rumah, menjadi ayah yang peduli pada nilai anaknya. Menghabiskan waktu bersamaku dengan wajah tenang. Padahal ia telah menjual semua itu untuk seorang wanita lain. Untuk cinta murahan di balik tembok-tembok penginapan. Aku duduk di pojok ranjang, memandangi suami yang tertidur lelap. Wajahnya damai, seolah tidak pernah merasa bersalah. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin bertanya kenapa. Kenapa dia tega? Kenapa harus guru les anakku? Kenapa harus orang yang juga dipercaya oleh putraku? Aku ingat senyum Adit setiap kali pulang dari les. Bu Lintang baik banget, Ma. Dia ngertiin aku. Aku mengepalkan tangan. Rasa sakit itu berubah perlahan-lahan menjadi api. Dendam. Tidak, aku tidak akan diam. Aku tidak akan menangis di sudut dan memohon penjelasan. Aku bukan istri lemah yang akan disakiti begitu saja. Besok adalah hari penerimaan raport Adit. Kami akan pergi ke sekolah bersama. Dan di hadapan orang tua, murid, guru, kepala sekolah, dan siapapun yang ada di sana, aku akan membalaskan dendamku. Aku akan mempermalukan mereka seperti mereka telah mempermalukanku. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi aku sudah bangun. Aku duduk di depan cermin riasan, sambil merapikan rambut dan memoles sedikit makeup. Tidak untuk menarik perhatian, tapi agar terlihat tenang. Agar mereka tidak bisa menebak apa yang akan terjadi hari ini. Aku ingin mereka melihatku sebagai istri yang baik, istri yang setia. Istri yang takkan menyadari apapun. Padahal, aku sudah tahu semuanya. Suami bangun beberapa menit kemudian. Wajahnya biasa saja, seperti biasa. Ia mencium keningku saat sarapan. Kamu antar Adit sendiri atau nanti bareng aku? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku aja duluan. Kamu kan bilang mau meeting pagi. Jawabku dengan senyum datar. Ia mengangguk. Iya, nanti aku nyusul. Aku hanya tersenyum. Di dalam hati, aku berkata, percaya saja, kau pasti akan nyusul. Tapi bukan ke sekolah, melainkan ke neraka kecil milikmu sendiri. Saat sampai di sekolah, suasana sudah mulai ramai. Orang tua murid berdatangan satu persatu, mengantarkan anak-anak mereka ke kelas masing-masing sebelum rapat wali murid dimulai. Aku memandangi ruang pertemuan dari luar. Di sana, Ibu Lintang tengah sibuk menyiapkan proyektor dan dokumen. Ia tampak cantik seperti biasa, dengan baju putih dan rok panjang biru tua. Senyumnya tetap ramah meski sesekali ia melirik jam tangannya. Menunggu seseorang? Ah ya, mungkin dia menunggu suamiku. Rapat dimulai tepat pukul 9 di Dekolde. Kepala sekolah memberikan sambutan singkat, lalu disusul oleh wali kelas. Saat itulah Ibu Lintang naik ke panggung. Ia menjelaskan perkembangan siswa-siswi kelas Adit, termasuk nilai-nilai ujian dan tingkah lakunya di sekolah. Aku mendengarkan dengan sabar, sampai akhirnya giliran orang tua murid untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Ruangan hening sejenak. Beberapa orang tua mengangkat tangan, bertanya hal-hal kecil tentang ekstrakurikuler atau jadwal ulangan. Lalu aku berdiri. Semua mata tertuju padaku, termasuk matanya. Matanya yang biasa memancarkan keramahan, kini berubah menjadi kebingungan. Aku mengeluarkan ponselku dari tas. Sebuah file audio telah siap di aplikasi pemutar. Headset saya pasang, volume saya atur, dan aku mulai berbicara. Sebelumnya maaf ganggu, Bu Guru. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Aku menekan tombol play. Suara itu terdengar jelas di speaker ponselku yang cukup keras karena aku letakkan di meja depan. Iya, nanti malam aku usahakan pulang cepat. Jangan khawatir, suara lain. Aku kangen kamu, aku juga. Tapi kita harus hati-hati. Nanti kalau Adit udah naik nilainya, kita bisa liburan berdua. Wajah Ibu Lintang langsung berubah. Putih, pucat, beberapa orang tua mulai saling pandang. Ada yang berbisik-bisik. Aku angkat ponselku dan menunjukkan screenshot chat mereka. Ini adalah percakapan antara guru les anak kami dan suami saya. Mereka berselingkuh, bahkan menggunakan nama anak kami sebagai alasan untuk bertemu. Aku menatap Ibu Lintang.
Dan Anda mengajar anak-anak di sini? Memberikan teladan? Menggunakan waktu les sebagai kedok untuk bertemu suami saya? Ruangan mulai ricuh. Kepala sekolah langsung turun dari kursi. Ibu Indah, tolong tenang. Kami akan investigasi ini lebih lanjut. Aku tersenyum dingin. Oh, tidak perlu lagi, Bu. Bukti sudah cukup. Saya hanya ingin semua orang tahu siapa sebenarnya guru yang peduli pada anak-anak kita. Aku berbalik, meninggalkan ponselku di meja. Aku keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Di luar, hujan mulai turun lagi, seperti langit ikut menangis, atau mungkin merestui. Aku pulang tanpa suami. Saat aku meninggalkan ruang pertemuan, ia belum datang. Mungkin masih berdiri kaku seperti patung, tidak tahu harus bicara apa. Atau mungkin sudah kabur diam-diam, malu menghadapi orang-orang yang selama ini mengaguminya. Di dalam mobil, hujan semakin deras. Aku duduk sambil menatap kemudi, mencoba menenangkan napasku yang masih tersengal-sengal. Aku tidak menangis. Entah kenapa, air mata tak keluar lagi. Mungkin karena semuanya sudah habis. Semua rasa sakit, kekecewaan, kebencian, semua sudah tercurahkan di depan orang banyak. Aku berhasil. Aku berhasil membuat mereka merasakan sedikit dari apa yang telah mereka lakukan padaku. Sore itu, suami akhirnya pulang. Ia langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Aku mendengar, pintu dikunci dari dalam. Aku tidak peduli. Aku hanya pergi ke kamar Adit, memastikan dia baik-baik saja. Anakku tidak tahu apa-apa, masih polos. Tapi entahlah. Mungkin ia mendengar pembicaraan guru-guru atau teman-temannya tentang ibu gurunya hari ini. Mama baik-baik saja? Tanyanya pelan saat aku membacakan buku cerita. Aku tersenyum dan mencium keningnya. Iya, Nak. Mama baik-baik saja. Pagi berikutnya, aku mulai bekerja. Aku menghubungi pengacara, memesan janji konsultasi perceraian. Aku juga mulai mengemas beberapa barangku dan Adit. Pakaian, dokumen penting, mainan kesayangannya. Aku sudah punya rencana untuk tinggal sementara di rumah saudara perempuanku yang tinggal di luar kota. Aku tidak ingin anakku melihat semuanya runtuh begitu saja. Aku ingin ia tumbuh dengan ibu yang kuat, bukan ibu yang terus menangis dan meratapi pengkhianatan. Ketika suami turun ke bawah, wajahnya tampak letih, matanya sembab. Tapi ia tetap berusaha bicara dengan nada tenang. Kamu serius mau cerai? Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menatapnya sambil melipat kaos terakhir. Kamu pikir aku bisa pura-pura baik-baik saja? Pura-pura tidak tahu kamu tidur dengan guru les anak kita sendiri? Di tempat yang seharusnya jadi tempat belajar anakku, ia menunduk. Aku minta maaf. Maaf tidak cukup, jawabku dingin. Maaf tidak akan mengembalikan harga diriku. Maaf tidak akan menghapus aib yang kamu bawa ke keluarga kita. Ia tidak membantah. Ia hanya berdiri di sana, seperti pria kecil yang takut pada bayangannya sendiri. 2 minggu berlalu, aku sudah pindah ke rumah saudaraku. Aku ajukan gugatan cerai secara resmi. Suamiku tidak menolak. Mungkin karena malu, atau mungkin karena Ibu Lintang sudah menghilang entah kemana. Gosip tentang mereka menyebar cepat. Ia dipaksa mengundurkan diri dari tempat lesnya. Beberapa orang, tua murid protes keras. Kepala sekolah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak tahu menahu hubungan itu. Adit, ia bertanya sekali. Bu Lintang kok enggak ngajar lagi? Aku jawab dengan jujur tapi lembut. Ibu Lintang pergi karena melakukan hal yang salah. Tapi kamu enggak perlu takut, sayang. Kamu tetap hebat. Mama juga tetap ada di sini. Anakku mengangguk, memelukku erat. Dan di sanalah aku menyadari, aku tidak kehilangan segalanya. Aku justru menemukan diriku sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian final, aku mulai menjalani hidup baru. Aku buka usaha kecil online, mengajar les privat, dan bahkan mulai aktif di forum-forum ibu tunggal sebagai motivator. Aku bukan istri yang gagal. Aku bukan wanita lemah yang bisa dikhianati begitu saja. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang. Dan aku akan bangkit lebih tinggi dari semua ini. Sebab, hidup ini bukan tentang apa yang dilakukan orang lain padamu.
tapi tentang bagaimana kamu bangkit setelah semuanya terjadi. Matahari terbit seperti biasa pagi itu. Burung-burung berkicau riang di luar jendela. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat dan laptop menyala di depanku. Adit sedang bersiap-siap untuk sekolah. Usianya kini sudah lebih besar, lebih tinggi, lebih pintar, dan semakin mandiri. "Mama, aku pergi ya," serunya sambil memakai sepatu. Aku tersenyum. "Iya, hati-hati di jalan. Jangan lupa bawa bekal." Ia melambaikan tangan dan keluar rumah. Aku menatap punggungnya sampai ia hilang dari pandangan. Tidak terasa, sudah hampir 2 tahun berlalu. Sejak perceraian itu, kehidupanku sekarang jauh lebih tenang. Aku tinggal di apartemen kecil milikku sendiri, bukan apartemen mewah, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Usaha onlineku berkembang cukup baik. Aku juga masih aktif sebagai tutor privat. Bahkan, beberapa mantan orang tua murid dari sekolah lama Adit masih tetap menghubungiku karena merasa puas dengan cara mengajarku. Aku tidak lagi menjadi istri siapa-siapa, tapi aku kini menjadi wanita yang utuh. Beberapa bulan lalu, aku bertemu dengan seorang pria, seorang teman lama, yang kebetulan datang ke toko tempatku menjual produk handmade. Kami ngobrol panjang. Ia tahu masa laluku, dan ia tidak menghakimiku. Ia hanya berkata, "Kamu bukan pecundang. Kamu adalah wanita yang kuat, dan kamu layak bahagia." Aku tersenyum mendengarnya, tapi belum siap untuk membuka hati lagi. Mungkin nanti. Mungkin tidak. Yang penting sekarang, aku bisa membuat hidupku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Ponselku bergetar. Ada notifikasi masuk dari grup WA mantan wali murid kelas Adit. Salah satu ibu guru menulis, "Bu Indah, kalau ada waktu, kami ingin mengundang ibu untuk sharing pengalaman di forum motivasi ibu tunggal kami. Cerita ibu sangat menginspirasi banyak orang." Aku membacanya sambil tersenyum. Aku jawab singkat, "Saya akan senang sekali hadir. Terima kasih." Layar ponsel kembali gelap, tapi hatiku terang. Aku bangkit bukan karena dendam. Aku bangkit karena harga, diri, dan aku akan terus berjalan maju, tanpa penyesalan.